Oke, selamat datang ya di materi selanjutnya. Jadi materi selanjutnya ini sebetulnya ini materi terakhir atau video terakhir dalam tengah semester ini ya. Jadi judulnya penentuan lintasan pedoman waduk dengan metode program dinamik Bellman. Nah, ini kapan sebetulnya kita perlu pakai Bellman ini? Ketika harga listriknya bervariasi terhadap waktu. Maksudnya bervariasi terhadap waktu itu berarti dia harga listriknya berubah setiap bulan. Jadi Januari berapa, Februari berapa. Kemudian harga listrik di sini itu apa? Itu adalah harga listrik yang keluar dari turbin. Nah, jadi di mana atau kapan kita perlu program dinamik Bellman ini? Sebetulnya ini diterapkannya di waduk-waduk yang punya PLTA atau yang fungsinya atau yang berguna untuk menghasilkan energi listrik gitu ya. Jadi kalau ada waduk yang punya PLTA, kemudian dia punya turbin, dia akan punya menghasilkan energi listrik. Nah, di situ maksud dari harga listriknya diaplikasikannya tuh di situ, harga listrik yang keluar dari turbin. Nah, sebetulnya ini ada di slide sebelumnya bahwa kalau untuk menentukan lintasan pedoman itu ada dua cara. Lintasan pedoman yang pertama itu kontinu Markov seperti PR kalian, itu kalau kita tidak memiliki batasan harga listrik. Jadi kita anggap harga listrik itu sama aja setiap bulan. Tetapi di tempat-tempat lain, di negara-negara lain khususnya, sudah tidak seperti itu. Jadi lintasan pedoman itu tidak hanya melihat keacakan debitnya, tapi juga perlu melihat harga listrik ini. Maka diselesaikanlah dengan program. Oke, ini saya review saja, saya ulang bahwa ini jangan lupa. Jadi kenapa kita perlu sekali lintasan pedoman itu harus 3 gitu, kering, normal, dan basah, karena kita berpedoman pada PP 37 tahun 2010 yang mengatur tentang bendungan, yang memang mengatakan bahwa setiap waduk ya, jadi yang sengaja dibangun itu harus memiliki pola operasi. Jadi dia memang harus sudah ada awalannya, sudah ada rencananya gitu. Kalau tahun kering kita akan atur volume itu di berapa kalau tiap bulan. Kalau untuk nanti tahun normal kita sudah bisa tahu rencana volume kita itu setiap bulan gitu itu berapa, nanti tahun basah berapa. Nah, jadi itu direview setiap tahun, dibuat setiap tahun. Nah, kemudian nanti ditentukan. Jadi di awal tahun biasanya ada penentuan. Oke, kita lihat dari data curah hujan, dari data masa lalu gitu ya, data tahun sebelumnya. Ini kita kira-kira tahun apa gitu, bersama-sama mereka ada satu boardnya gitu, waduk itu manajemen waduknya. Oh, kita tahun normal, maka yang diterapkan adalah tahun normal, seperti itu ya. Jadi tapi pada dasarnya setiap waduk harus setiap tahun menyediakan 3 pola operasi ini menjadi rencana mereka untuk mengatur posisi volume yang ada di waduk ya. Ini juga sama ya. Jadi ini isi dari PP 37 tersebut ya. Pola operasi waduk harus terdiri dari pola operasi tahun kering, normal, dan basah. Nah, ini juga jangan lupa, ini saya ingatkan lagi aja, kalau kalian diminta membuat model konseptual, berarti kalian membuat 3 hal berikut. Jadi model konseptual terdiri dari 3 poin. Poin pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu lingkungan ekonomi yang kita mau, lingkungan ekonomi waduk yang memang mau kita olah gitu, kita atur gitu ya, yang memang menjadi studi kita. Ini kalau ini kebetulan sebetulnya ini waduk Saguling ini ya. Jadi dia ada di 643 meter level muka air teratas, level muka air terbawahnya di 623 meter. Kemudian ada PLTA objektif. Nah, ini juga selalu ya memaksimumkan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan air di downstream dan tidak ada yang terbuang melalui spillway. Kemudian ini constant constraint yang ada di waduk. Jadi di waduk kita selalu berhadapan dengan keseimbangan massa air, water balance-nya. Persamaan yang berlaku di waduk ST+1 stok saat
stok saat ini dipengaruhi oleh stok sebelumnya ditambah dengan key in yang datang saat ini dikurangi dengan key out yang datang saat ini. Kemudian ini batasan tampungan airnya, berapa stok maksimum kita, ini dalam volume ya, dalam juta meter kubik. Kalau Saguling itu 600 juta meter kubik, Cirata itu bisa di 1000 juta meter kubik gitu ya, Jatiluhur itu di 1800 juta meter kubik gitu ya. Kemudian elevasi muka air waduk, tadi level muka air, kemudian batasan kapasitas turbin. Jadi kalau waduk tersebut direncanakan untuk PLTA, kita harus definisikan ada berapa PLTA, ada berapa turbin. Kemudian di turbin itu bergerak dengan turbin tersebut bergerak dengan maksimum berapa debit yang dibutuhkan untuk bergerak maksimum dan berapa minimumnya. Nah, jangan lupa key out di turbin. Jadi turbin itu kan ada lepasan debitnya ya. Nah, lepasan debitnya itu harus, karena di sini ada definisi memenuhi kebutuhan air di downstream. Jadi biasanya key out itu dalam optimasi waduk itu harus lebih besar atau sama dengan R5-nya gitu. Bagaimana ngitung R5? Hitung R5 berarti dari cara itu ya, diurutkan yang seperti itu ya, probabilitas 80% kalau R5 kan itu ya. Jadi ini adalah kalau diminta model konseptual waduk itu harus ada 3 poin dulu yang didefinisikan. Nah, ini sebetulnya saya mau meng-highlight persamaan ini lagi ya. Jadi selalu di waduk itu berlaku persamaan kesetimbangan massa air atau water balance, di mana volume waduk yang ada saat ini dipengaruhi oleh volume waduk sekarang ditambah dengan debit yang datang sekarang dikurangi dengan debit yang keluar sekarang. Nah, dimana kalau ini kan stok, ini sudah ada rencana dulu ya, lintasan pedoman itu kan rencana stok kita. Nanti kita lihat dengan lintasan aktual. Untuk key out sendiri adalah variabel yang dikomandokan. Jadi kita bisa atur berapa lepasan debit yang mau kita keluarkan, berapa debit yang mau kita tahan. Tapi untuk key in ini adalah sesuatu yang acak. Jadi kita tidak tahu berapa debit yang akan datang. Nah, variabel acak ini biasanya kita memperkirakan dulu dengan metode perakiraan debit. Metode perakiraan debit itu contohnya yang kemarin Markov dan continue. Kalau Markov dia punya matriks transisi Markov, kalau continue dia ada persamaan. Nah, ini kenapa kita perlu memperhatikan harga listrik yang berubah terhadap waktu, karena sebetulnya di kita sendiri itu belum diterapkan harga listrik kita setiap bulan, masih diasumsikan sama. Jadi Januari harga listrik yang keluar dari turbin sama dengan yang di Februari, dengan yang di Maret, dengan yang di April sampai Desember. Tapi ke depan harus mulai dilihat perbedaan harga listrik setiap bulan ini, karena ternyata harga listrik itu menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi sesuatu kebutuhan, dan listrik yang berasal dari turbin itu juga perlu dilihat harganya, bukan hanya yang dari batu bara gitu, bukan yang hanya dari biasanya listrik kan dari batu bara gitu ya, dari uap seperti itu kan ya. Nah, PLTU, PLTG, tapi harga listrik yang dari turbin juga perlu dilihat nilainya gitu loh, berbeda setiap bulan. Nah, karena konsumsinya juga semakin naik. Kita lihat 93 sampai 94 konsumsi listrik di Jawa Bali itu sekitar 40.000 GWh. 2003-2004 10 tahun kemudian ternyata sudah 160.000 GWh. Kalau dilihat lagi 2003 ada yang mengatakan bahwa total kebutuhan listrik di Jawa Bali itu 69,96 terawatt-hour. Nah, dan diprediksikan kalau tahun 2020 ini total kebutuhan listrik di Jamali kalau di cover semua itu 203,19 terawatt-hour gitu ya. Oke, nah ini tadi saya sampaikan tentang konsumsi energi listrik yang makin lama makin naik gitu kan. Jadi ada peningkatan berkali-kali lipat terkait dengan konsumsi energi listrik. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemanfaatan sumber daya air dalam membangkit energi listrik ini masih minim, karena yang menjadi sumber utama energi listrik itu masih dari BBM kan, dari bensin, solar, kemudian dari batu bara, gas alam, panas bumi, uap gitu ya.
Nah, tapi kalau air ini bagaimana dia mau berkontribusi terhadap penyediaan energi listrik, sebetulnya masih ini 0, sekian persen ya, jadi masih kurang dari 1%. Nah, ini juga sama ya, jadi secara rupiah dia masih sangat kecil. Secara pemanfaatan gigawatt hour, air itu ternyata hanya menyediakan 8% dari total kebutuhan listrik di Indonesia ini kan. Yang paling mendominasi masih batu bara dan BBM. Nah, sekarang kalau kita membagi rupiah per KWH-nya, jadi kita melihat bagaimana sih ini nilai atau harga sumber daya air sebagai pembangkit energi listrik, ternyata harganya itu yang paling rendah, seperti itu. Jadi secara kontribusi dia paling rendah juga, masih paling rendah. Secara harga dia juga paling rendah. Kalau kita bagi harga per kilowatt hour-nya, ternyata ya nilai dia sebagai penghasil energi listrik juga masih rendah gitu loh. Sedangkan yang paling tinggi atau yang paling memang berkontribusi banyak dan harganya juga mahal ketika dia harus dikompensasi untuk dikompensasi listrik yang sudah dihasilkan dari BBM ini, ternyata yang paling tinggi BBM ya, 67% kalau dilihat rupiahnya berdasarkan energi listrik yang dihasilkan. Jadi di sini dikatakan nilai atau harga sumber daya air sebagai pembangkit energi listrik masih yang paling rendah. Oleh karena itu diperlukanlah suatu penelitian untuk mengeksploitasi eksploitasi hidroelektrik. Maksudnya ya ini tadi, maksudnya bagaimana kalau melihat harga listrik itu bervariasi terhadap waktu gitu ya. Jadi tidak disamakan harganya untuk setiap bulan. Kalau memang dia dipakai banyak, harga listrik tersebut banyak dihasilkan di bulan-bulan tertentu, maka harganya tinggi. Di bulan-bulan tertentu kalau tidak dipakai atau tidak dikonsumsi, dibutuhkan banyak konsumsinya, maka dia harganya rendah, seperti itu ya. Jadi ini kenapa latar belakang kenapa kita mulai harus melihat harga listrik dari turbin itu berubah setiap waktu, seperti itu ya. Karena di tempat-tempat lain, kalau ini kan contohnya tuh dia di EDF France ya, ini dari Prof. Arwin. Kalau di tempat-tempat lain, misalnya di France itu dia sudah menerapkan harga listrik yang seperti ini. Jadi di waduk listrik yang dihasilkan dari waduk itu dihargai berbeda setiap bulan tuh ya. Nah, ini saya review lagi sedikit. Jadi semua waduk harus punya pola operasi. Pola operasi ini maksudnya lintasan pedoman ya. Jadi dia sudah ada pedoman lintasannya setiap tahun, itu baik untuk tahun kering, baik kalau untuk mengantisipasi tahun normal atau mengantisipasi tahun basah. Nah, penentuan lintasan pedoman ini ada dua. Kemarin kan prinsip keseimbangan massa itu harga listrik konstan ini dengan cara Markov dan kontinu yang kemarin sudah kita coba. Kalian sudah juga mengerjakan PR-nya. Nah, yang sekarang kita akan menentukan lintasan pedoman dengan menggunakan program dinamik Bellman. Tadi saya sudah bilang kapan kita perlu program dinamik Bellman, kalau kita melihat harga listrik yang keluar dari turbin itu nilainya berbeda setiap bulan. Jadi ada faktor gain, nanti ada faktor keuntungan gitu ya. Oke, nah ini saya singkat saja ada review teoretis. Jadi Labadi 2004 itu menyampaikan bahwa sebetulnya operasi reservoir itu hal yang sangat kompleks dan cukup menantang. Jadi ini dari tahun 1989, 83 gitu ya. Jadi ini ada berbagai perkembangan gitu ya. Pertama, optimasi waduk ya, yang kemarin kita di video yang kedua ya, tahap prosedur optimasi waduk. Pertama tuh diselesaikan optimasi waduk dengan program linear. Program linear itu yang seperti apa ya? Y sama dengan AX plus B itu aja ya. Jadi program linear tuh misalnya Y sama dengan 2x tambah 5. Nah, yang gitu program linear. Nah, tapi ternyata dianggap tidak menyerupai gitu loh. Tidak bisa mengantisipasi keacakan debit ya, tidak bisa mengakomodir proses optimasi waduk. Akhirnya coba diselesaikan dengan non linear. Masih dirasa program non linear ini juga tidak cocok dalam menyelesaikan optimasi di waduk gitu. Karena
tidak bisa mengantisipasi keacakan debit yang keluar, stok yang ada gitu ya. Akhirnya ditemukanlah yang bisa sesuai dengan penyelesaian. Ini adalah program dinamik. Program dinamik pertama yang menemukan adalah Bapak Bellman ya. Makanya kita bilangnya program dinamik Bellman. Dia menyampaikan metode program dinamik ini tahun 1957, dengan dikembangkan terus sampai sekarang ya, sebetulnya ya 2011, 2012 sampai sekarang juga masih dikembangkan. Nah, di sini nanti ada satu hal yang perlu dilihat. Program dinamik ini kita terus melakukan berulang-ulang. Jadi ada proses iterasi di sana. Jadi diulang terus. Nah, sesuatu yang diulang-ulang atau sesuatu yang terus kita iterasikan itu kita berhadapan dengan namanya, istilahnya adalah curse of dimensionality. Jadi sesuatu yang harus kita ulang lagi loh, itu loh ya, iterasi itu curse of dimensionality. Itulah yang kita hadapi sebetulnya dari program dinamik ini, tantangannya. Nah, bagaimana menyelesaikan curse of dimensionality ini? Maka ini semakin berkembang lagi sampai sekarang. Ini dicoba diselesaikan, dibantu dengan informatika ya. Jadi ini bagian dari hidroinformatika sebetulnya. Jadi kalau kamu lihat ada banyak kata-kata programming, dynamic programming, discrete differential dynamic programming, ini sebetulnya roh dasarnya itu adalah Bellman itu sendiri. Tapi karena terlalu banyak yang diiterasi, maka keluarlah berbagai metode untuk mengatasi proses iterasi ini, dan biasanya ini kita dibantu oleh program OMPU sebetulnya untuk menyederhanakan iterasi yang harus dilalui itu loh ya. Tapi kita akan belajar metode dasarnya dulu, yaitu program dinamik Bellman ini sendiri gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat ini sebetulnya tadi ya. Jadi pengelolaan waduk itu ada harga listrik konstan dan harga listrik bervariasi. Kalau harga listrik konstan, ini harga listrik ya, ini kurva harga listrik ya, harga listriknya sama setiap bulan ya, seperti itu. Kalau harga listrik bervariasi berarti harga listriknya tidak sama setiap bulan. Kalau di sini contohnya Januari itu 9, ini pakai satuan skalar ya. Kalau 9, Januari 9, Februari 10, maksudnya adalah mungkin ini bisa terserah, bisa 9.900 gitu loh. Intinya adalah Januari satuan skalarnya adalah 9, Februari satuan skalarnya 10, Maret satuan skalar harganya 9. Jadi ini harga akademiknya atau harga di kita bikin itu jadi satuan gitu loh. Jadi satuan skalar. Nah, ini harga listrik ini dari Januari sampai Desember sebetulnya ini dari Prof. Arwin ya, modifikasi Emberkill Electric Difference. Jadi ini kita masih ngikut harga listrik bulanan satuan skalar yang dipakai di negara-negara Eropa ya sebetulnya. Karena Indonesia sendiri belum ada, setiap bulan tuh tidak membedakan harga listriknya berapa yang kode turbin. Nah, jadi ini ya, ini harga listrik nanti akan kita pakai gitu ya. Untuk harga listrik setiap bulan yang akan kita pakai gitu. Oke, nah di sini inti dari program dinamik Bellman tadi ya, intinya adalah diskritisasi. Kalau di quote gitu ya, di bold gitu ya, kata-katanya adalah diskritisasi sebetulnya. Dalam semua metode Bellman itu poinnya diskritisasi. Nah, kita lihat kalau di waduk, S ini stok ya, S ini stok. Jadi kalau misalnya kita punya sumbu Y dan sumbu X nya, sumbu Y ini adalah stok di waduknya. Kita diskritisasi stoknya atau volumenya. Misalnya saya punyanya Saguling ya, Saguling itu kan sekitar 600 juta meter kubik. Kemudian saya diskritisasi dia, si stoknya itu terserah mau berapa, misalnya per 100 juta meter kubik berarti 0, 100 juta meter kubik, di sini 200 juta meter kubik, 300, 400, 500, 600 gitu loh ya. Nah, kemudian saya mau yang diskritisasi lebih kecil lagi, boleh. Nah, misalnya 50, berarti 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 gitu ya. Mau 25 boleh, mau 10 boleh. Semakin kecil diskritisasi semakin bagus sebetulnya, tapi semakin banyak nanti jalur yang harus kita hitung gitu loh. Jadi kita cari yang paling
optimal yang masih bisa dikerjakan biasanya ya. Nah, kemudian ininya untuk sumbu Y-nya ini T ini adalah waktu ya. Nah, waktu ini sebetulnya terserah bagaimana kita mendiskritisasi waktu. Boleh minggu, boleh hari, boleh bulan. Tapi kalau di waduk biasanya diskritisasi atau delta waktunya itu kayak kemarin kalian buat lintasan, kita selalu bermain di bulan. Jadi biasanya diskritisasi waktunya bulan. Jadi ini 0, ini Januari gitu ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember gitu loh. Jadi poin di Bellman sebetulnya adalah diskritisasi. Untuk di waduk apa yang kita diskritisasi? Volume atau stok, dan juga diskritisasi waktu atau biasanya selalu dalam bulan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu, kita berbicara terus tentang program dinamik Bellman. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit apa sih gitu program dinamik ini. Jadi, program dinamik ini adalah bentuk pemecahan suatu masalah dengan teknik optimasi, di mana keputusan diambil secara berurutan atau bertahap karena ada diskritisasi tadi gitu loh. Jadi, kalau misalnya ada diskritisasi waktu ya, saya dari belakang misalnya jalannya ya, saya beresin dulu di Desember, saya ambil keputusan optimal di Desember, itulah yang akan menjadi input untuk November, saya olah nanti di November. Nah, nanti hasil yang paling bagus, yang paling optimal di November, itulah yang menjadi input untuk Oktober, dan begitu seterusnya. Jadi si program dinamik ini keputusannya diambil secara bertahap seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ada Bellman's Principle of Optimality. Apa sih dia bilang? Dia bilang suatu masalah optimasi bagaimanapun sifat keadaan kondisi awal dan keputusan awal yang diambil. Jadi bagaimanapun initial conditionnya, keputusan berikutnya harus merupakan keputusan yang optimal berdasarkan kondisi yang ada akibat keputusan yang diambil pada tahap sebelumnya. Ini persis seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika saya mau menyelesaikan suatu tahapan, saya bagi dulu, saya diskritisasi tahapan-tahapan itu. Tahap pertama saya beresin. Keputusan optimal di tahap pertama menjadi input di keputusan tahap kedua. Nanti setelah saya olah di tahap kedua, saya dapat lagi keputusan optimal itu menjadi input di keputusan di tahap yang ketiga. Nanti saya olah lagi, saya dapat di keputusan tahap ketiga. Nanti keputusan optimal di tahap ketiga menjadi input tahap keempat sampai berakhir si tahap itu selesai. Itulah yang menjadi keputusan optimalnya di akhir. Kita lihat lagi. Jadi, program dinamik itu metode yang merincikan multi-decision problem menjadi rangkaian sub-problem. Ini ya, kalau saya bold berarti itu keywordnya ya. Nah, dengan view decision. Nah, idealnya cocok untuk time sequential decision problem seperti membuat aturan operasi waduk gitu ya. Nah, dimana konsepnya adalah solution seeking, memindahkan masalah dari decision variable n dengan subproblem n. Jadi subproblemnya ya terserah kita mau membagi dia menjadi berapa tahapan. Nanti akhirnya akan memiliki satu decision variable terbaik. Seperti sebuah pendekatan yang membantu kita ya. Kita nih sekarang ceritanya analis untuk membuat decision stage by stage, tahapan demi tahapan sampai nanti hasil akhirnya gitu. Oke, karena itu masalah utama perlu di breakdown, perlu didiskritisasi tadi. Masalah utama perlu didekomposisi, di sini istilahnya didiskritisasi juga sama istilahnya menjadi sebuah subproblem dan subproblem yang lain yang merujuk pada suatu tahapan. Nah, dekomposisi ini bisa saja mendefinisikan permasalahan tersebut dalam ruang dan waktu, ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada beberapa istilah. Pertama tadi kita decision variable. Apa sih decision variable? Ini untuk program dinamik secara umum ya. Transisi dari satu state ke state selanjutnya ditunjukkan dengan satu kejadian, yaitu decision variable. Jadi kan kalau mau pindah dari state 1 mau ke stage 2, kita harus yakin dulu decision variable-nya di stage 1 itu adalah yang paling optimal gitu. Nanti kita pindah boleh ke stage 2 gitu ya. Jadi ada decision variable.
Kemudian ada persamaan transformation state. Ini apa? Ya, ini perubahan dari sistem state yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada state pertama. Ini biasanya rumus yang kita olah gitu di setiap tahapan itu apa. Di waduk itu persamaannya water balance-nya nanti kita lihat. Kemudian ini transisi state mungkin saja dicapai jika aturan pasti diikutsertakan, yaitu sistem state dan decision variable dapat mengambil nilai domain kejadian. Batasan constraint, jangan lupa kalau kita punya constraint harus dipenuhi dalam setiap stage selama proses optimasi ya. Nah, sekarang kita lihat elemen-elemen program dinamik khusus yang ada dalam pengoperasian waduk ya. Jadi ini khusus elemen-elemen program dinamik di operasi waduk. Pertama adalah stage atau tahap itu sendiri. Nah, stage ini adalah merupakan pembagian problem di mana keputusan akan diambil. Jika suatu problem dipecah menjadi n subproblem, maka ada n tahapan dalam formulasi DP. Ini dynamic programming ya, dynamic programming tersebut. Biasanya di waduk kita punya berapa subproblem? Biasanya sesuai dengan tahap periodenya ya, yaitu adalah bulanan gitu loh. Jadi biasanya kita punya 12 subproblem di waduk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah variabel keputusan DN atau decision variable. Untuk di waduk siapa sih yang menjadi decision variable? Kita lihat. Variabel keputusan adalah besaran dari keputusan yang diambil pada setiap tahap. Nah, biasanya variabel keputusannya adalah key out-nya, lepasan debit yang dilakukan oleh masing-masing tahap. Jadi, yang menjadi decision variable di waduk itu adalah key out-nya, tuh ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel status atau state variable. Ini lambangnya SN. Siapa di waduk yang menjadi SN? Variabel status adalah untuk menghubungkan tahap-tahap secara berurutan sedemikian rupa. Nah, yang menghubungkan sedemikian rupa kan kemarin kita bilang kalau stok yang ada saat ini dipengaruhi oleh stok yang ada kemarin. Jadi siapa yang berfungsi sebagai state variable atau variabel status di waduk adalah level muka air atau volume air di waduk. Jadi status output suatu tahap sama dengan status input tahap berikutnya. Itu di mana, di siapa? Dalam kasus operasi waduk, variabel status adalah volume air waduk gitu. Atau sama dengan elevasi muka air waduk, tapi kita di sini pakai volume air waduk gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah stage return. Biasanya lambangnya ini Rn. Nah, ini adalah ukuran skalar dari hasil keputusan yang diambil pada setiap tahap. Biasanya kan kita punya key out, lepasan debitnya. Nah, kalau di waduk key outnya itu nanti kita rumuskan, kita kali gitu ya, kita olah menjadi sebuah gain. Nah, gain dari produksi energi listriknya. Jadi, siapa yang menjadi stage return, ukuran skala dari hasil keputusan yang diambil setiap tahap adalah harga gain atau keuntungan produksi listrik untuk setiap tahap, gitu ya. Terus yang kelima, kita perlu persamaan atau di sini bilangnya transformasi tahap atau stage transformation. Dalam kasus operasi waduk, stage transformation-nya adalah water balance-nya, persamaan kesetimbangan air di waduknya. ST plus 1 tambah Q in dikurangi dengan Q out ya. Nah, misalnya ini saya punya elemen-elemen yang tadi ya, saya punya S itu ada S itu adalah state variable, tadi volume air di waduk kan. Volume air di waduk ini saya punya ceritanya N tahap ya, N subproblem 1, 2 sampai N. Setiap subproblem nanti kita di sini ada volume air di awal kan. Volume air di sini nanti kita olah, terus kita dapat decision variable-nya yang adalah lepasan debit. Nanti lepasan debit ini kita olah lagi, kita kali menjadi suatu gain, stage return. Nanti yang paling optimal biasanya ini gain yang paling besar gitu ya, kita olah menjadi inputan untuk state yang kedua, untuk subproblem yang kedua gitu. Nanti subproblem yang kedua kita olah lagi kan, kita dapat decision variable. Nanti decision variable-nya adalah key out, kita kali-kali key out-nya supaya dapat keuntungan energi listrik. Nanti yang paling optimal itulah yang menjadi inputan
untuk stage berikutnya, subproblem berikutnya, dan begitu seterusnya sampai subproblem ini berakhir ya. Nah, jadi karakteristik operasional program dinamik kalau mau dirumuskan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, problem dipecah menjadi tahapan-tahapan dengan variabel keputusan pada setiap tahap dicari dulu. Tuh ya, itu nanti nanti terakhir setelah setelah hasil yang terbaik di setiap tahap, terus kan jalan sampai nanti hasil yang terbaik di akhir gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, efek dari keputusan pada setiap tahap adalah satu, menghasilkan akibat atau ini fungsinya stage return untuk setiap tahap. Kemudian yang kedua, mentransformasikan variabel status input menjadi status variabel output di tahap berikutnya. Kayak kita bilang ST+1 ya dipengaruhi oleh ST gitu yang sebelumnya. Nah, nanti di situ kita olah gitu kan variabel statusnya kita olah itu menjadi masukan untuk variabel yang berikutnya. Nanti setiap variabel kita olah dapat decision variable, dapat return variable yang paling optimal masuk ke stage berikutnya, dan begitu seterusnya gitu. Jadi kurang lebih program dinamik itu poinnya adalah diskritisasi. Diskritisasi, kita bagi dulu masalah kita menjadi sekian subproblem. Setiap masalah kita beresin dulu. Subproblem pertama kita beresin berapa decision variable yang paling optimal, berapa gain yang paling optimal. Nanti itu menjadi output dari situ menjadi input ke tahapan berikutnya. Terus kita olah lagi menjadi input tahap berikutnya. Nanti output dari yang paling optimal di stage tersebut menjadi input tahapan berikutnya, dan begitu seterusnya. Kurang lebih gitu ya terkait dengan pengertian dari program dynamics ini sendiri. Makanya program dinamik ini cocok untuk diberlakukan di operasional. Oke, nah program dinamik ini sebetulnya ada dua cara ya menyelesaikannya, ada backward dan ada forward gitu loh. Nah, kalau misalnya forward rekursif, penyelesaian dimulai dengan mencari keputusan optimal pada status yang ada pada tahap pertama, seterusnya bergerak menuju tahap akhir. Kalau backward, penyelesaiannya dimulai dari tahap akhir bergerak menuju tahap pertama. Bedanya ya, kalau forward dari depan ke belakang, kalau backward dari belakang ke depan. Nah gitu kan ya, tapi kadang-kadang ada juga yang dua arah, tapi ini jarang. Nah ini yang perlu kita highlight. Untuk pengoperasian waduk sendiri, kita jalannya ini backward ya. Program dinamik di waduk itu kita selalu terapkannya backward, artinya dari belakang ke depan. Jadi kan subproblem kita itu kan berdasarkan bulan, jadi kan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kita membereskannya itu subproblemnya itu dari Desember ke depan, Desember ke Januari. Jadi kalau untuk operasi waduk kita pakainya backward rekursif, dari Desember ke November, dari November ke Oktober, dari Oktober ke September gitu loh, dari September ke Agustus sampai ke Januari, sampai ke Desember lagi sih berikutnya gitu ya. Jadi kalau untuk operasi waduk itu kita pakai yang backward rekursif. Kita lihat nanti di penyelesaian contoh kasus ya. Oke, nah ini sebetulnya ini bukan penjelasan tugas juga sih ya, memang nanti kalian teruskan, tapi ini saya jelaskan dulu ya. Ini saya ambil dari materi Word-nya Pak Arwin yang ada di itu ya, yang ada di kuliah ITB ACID ya. Ini M16 kalau nggak salah atau K16 nih ya. Jadi Word-nya saya ambil ya. Saya coba jelaskan. Nah, jadi ini cerita kita punya satu studi kasus ya. Jadi ini sudah disederhanakan di waduknya ini. Nah, pertama studi kasus waduknya ini terserahlah waduk apapun lah namanya ya. Nah, waduk ini dia kesetimbangan massa ini selalu berlaku ya, ST+1 sama dengan ST ditambah A min T. Kalau dilihat nanti di wordnya dia selalu pakai A. A itu sebetulnya bahasa Perancis ya, itu apport itu artinya key in sebetulnya itu ya, key in. Nah terus kalau T itu adalah key out gitu loh ya. Jadi ini sebetulnya kan ini ST+1 sama dengan ST ditambah key in kurangi key out, tapi di sini bahasanya itu A itu apport itu key in, T itu adalah key out. Nah kemudian waduk kalian ini yang mau kita jadi kasus ini, dia stoknya itu sudah kita sudah kita sederhanakan, jadi sampai 70
70 gitu, 0 dan 70 satuannya terserah lah, mungkin juta meter kubik. Intinya intinya si stoknya itu dari 0 sampai 70 gitu ya. Kalau mau didiskretisasi, kita diskretisasi yang dipakainya itu per 10, jadi 0, 10, 20 ya. Bayangkan ke atas ya, pembagian stok ke atas ya, pembagian volume ya. Jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 gitu loh ya. Jadi si studi kasus kalian ini waduknya itu 70 batasan stoknya. Terus ada batasan turbin. Nah, batasan turbinnya ini dia sudah kita, jadi ada turbin kan ada constraint ya. Constraintnya ini sudah diatur, disederhanakan lah intinya di studi kasus ini. Batasan turbin kalian itu dari 0 sampai 30 T-nya itu, Q-out-nya itu. Jadi nggak boleh mengeluarkan lebih dari 30 gitu loh ya, nggak boleh. T-nya tuh 40 tuh nggak boleh ya. Nah, kemudian PV ini apa? Paver valorize. Paver valorize itu sebetulnya adalah harga energi listriknya. Jadi kan sebetulnya kalau dilihat ya, ini ada rumusnya sebetulnya. Setelah kita dapat Q-out, kita tuh biasanya pakai rumus yang tinggi jatuh ya, buat tinggi jatuh yang merubah dari energi listrik menjadi energi air menjadi energi listrik. Tapi di sini kalian tidak usah pusing hal tersebut. Jadi intinya kita pakai suatu grafik yang sudah baku nih, grafik baku. Kalau misalnya keluar Q-out-nya 10, maka energi listrik yang keluar adalah 4 gitu loh. PV-nya 4. Kalau misalnya yang keluar Q-out-nya 20, maka itu sama dengan energi listrik itu 6 gigawatt hour. Biasanya gitu ya, dalam gigawatt hour. Kalau energi listriknya 30, berarti yang keluar itu adalah PV atau energi listrik yang dihasilkan adalah 7 gitu ya. Jadi ini sudah ada grafik baku antara Q-out dan energi listrik yang dihasilkan. Nah, kemudian ada batasan harga energi listrik dari 4 sampai 10. Nanti ini ada. Jadi setiap bulan tuh beda-beda ya harga energi listriknya. Kalau nggak salah di Januari itu misalnya 9, atau nanti di Februarinya 10 yang tadi ya. Jadi batasan energi listriknya ada. Nah, bagaimana untuk mendapatkan gain? Gain ini stage return-nya ya. Jadi kita harus cari gain yang paling besar. Gain itu adalah tadi paper valorize. Paper valorize tuh tergantung pada Q-out ya, dikali dengan harga listrik tiap bulan gitu ya. Jadi paper valorize, energi listrik yang dihasilkan yang adalah tergantung turbin, dikali dengan energi listrik tiap bulannya, yang beda-beda tiap Januari, Februari, Maret, April ya, sampai Desember juga beda-beda itu ya. Jadi ini ini studi kasus kalian nanti ya. Oke. Nah, terus kita buat diskretisasinya kan tadi ya. Ini apport itu apa? Key-in. Jadi yang datang di bulan Januari itu apportnya 0, yang di bulan Februari key-innya 0, Maret key-innya 10, April key-innya 20, Maret 40, dan sebegitu seterusnya. Nah, terus tadi kan batasan stok kalian tuh antara 0 sampai 70. Kita sudah buat diskretisasinya 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Kita buat diskretisasi berarti ini per berapa? Per 10 ya, 10 lah, per 10. Ini terserah mau juta meter kubik, mau apa ya. Intinya kita buat diskretisasi per 10 dari 0 sampai 70 ya. Sudah. Terus ini tadi harga listriknya, NP itu niveau de Sprich ya, itu juga sebetulnya bahasa Perancis ya. Niveau de Sprich itu NP tadi apa? Harga listriknya. Jadi 10 untuk Januari itu dihargai 10 harga listriknya, itu satuan skalar ya. Untuk Februari itu 9, ini 8 ya, ini 7. Bisa aja ini misalnya 10.000 euro gitu, bisa aja, tapi kita sudah menskalarkannya jadi satuan, jadi 10, 9 ya, supaya bisa perbandingan aja ini ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 9 sudah punya ya. Kalau moist itu apa bulan ya sebetulnya teh ya, Januari, Februari gitu ya. Apport tadi apa? Key-in ya, yang datang, key yang masuk. Dah, lanjut ya. Nah, sekarang ini sama diskretisasinya. Jangan lupa rumusnya kan ST plus 1 sama dengan ST ditambah A dikurangi TA nya Q-in ya. Ini tuh A tuh adalah Q-in dikurangi dengan T nya harus kita hitung. Ini kita punya Januari sampai Desember, ini harga listrik setiap bulan, ini diskretisasi. Nah,
Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama kan sebetulnya kita mau cari gain yang paling besar ya. Langkah pertama kita harus ngitung dulu besaran debit yang keluar dari waduk dengan hukum kekekalan massa. Jadi nanti kita punya ST plus 1, punya ST, punya apport, kita cari T. Nah, nanti dari T kita hitung nilai PV. PV itu dengan memanfaatkan grafik tadi, grafik baku antara PV terhadap T. Tadi kalau misalnya 0 ya 0 kan, kalau T-nya 0, turbin hari yang keluar dari Q-out-nya itu 0, PV-nya 0. Kalau tadi misalnya turbinnya itu keluar 30, PV-nya 4 gitu kan. Kalau 40 PV-nya 6. Kalau misalnya 30 PV-nya 7 tadi ya yang ada grafik bakunya, grafik PV terhadap T yang telah baku. Setelah kita mendapatkan PV, maka kita harus menghitung gain. Persamaan gainnya adalah tadi PV dikali dengan harga listrik. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan nilai semua gain. Gain ini keuntungan ya, gain, keuntungan, semua sesuai jalur perhitungan dan tentukan jalur optimal. Jalur optimal itu yang punya gain yang paling besar. Nah, ini saya contohkan cara pertamanya. Kan tadi saya bilang kalau di waduk kita selalu backward. Jadi jalannya itu dari Desember ke depan. Nah, ini di sini kita diminta dengan R inisialnya 50. Jadi start and initial conditionnya di mana sih volume awalnya kita menggerakkan waduk ini gitu loh ya. Di Desember itu 50 ya. 50. Di sini kan PV kita awalnya 0, gain ya. Gain kita kan awalnya nggak ada nih 0. Nah, jadi di sini kita dengan R inisial 50 ya, dari 50. Tadi kita jalan dari Desember ke November. Nah, di sini kamu catat dulu dari Desember ke November kan, tahap pertama. Apportnya berapa, QI-nya berapa? 0 ya. Dilihat dari sini 0 nih, 0 kan. Kemudian NP-nya berapa di Desember? Berapa nih nilai harga listrik di Desember? 9. Buat nanti ngitung gain. Nah, kemudian R50 0 artinya gain awalnya starting pointnya kan 0, kita belum punya gain sama sekali, berarti tulislah di sini 0 gitu kan. Nah, setelah itu kita akan mencoba semua jalur ya sebetulnya ya. Nah, tapi nanti ada stopnya. Kita lihat dari 50 kita mau dari Desember ke November tadi kan, Desember jalan dulu ke November. Desember ke November pertama kita coba 50-70 ya, 50-70. Kemudian 50-70 kita hitung pakai rumus water balance ini supaya dapat T sebetulnya. ST plus 1 sama dengan ST plus A min T. Nah, ST plus 1 nya ini siapa? ST plus 1 tuh jangan lupa yang Desember dong kan. ST nya ini siapa? Yang November kan gitu. Nah, kita kan mencoba semua. Pertama yang kita coba dia ke 70 dulu nih, dari sini ke sini. Nah, ke 70 berarti ST plus 1 sama dengan ST tambah A min T, berarti 50 sama dengan 70. 70 nya kan di sini ya, 70 tambah 0 min T. Kenapa ST plus 1 kan dia Desember, ini November gitu kan. ST plus 1 kan Desember, ST nya November, ini kan backward ya. 50 sama dengan 70 tambah, kenapa ini 0, apport 0 tuh dari sini nih kan, di sini di Desember apportnya 0 ya kan. 50 sama dengan 70 ditambah 0 min T, kamu hitung nih, berarti kan 50 sama dengan 70 min T, berarti T nya 20 toh. T nya 20 tadi pakai grafik tadi, PV nya 6. Nah, terus gainnya gimana, dapat gainnya 6. 0 kan memang gain awalnya kan 0, 0 ditambah 6 dikali 9. Kenapa 9? Karena harga listriknya di bulan Desember 9, 54 ini. 54 ini 6 kali 9, 54. Udah, simpan. Terus jangan berhenti iterasinya. Setelah dari 50 ke 70, maka kita 50 ke 70, terus 50 ke 60. 50 ke 60 kamu lakukan dengan cara yang sama. ST plus 1 sama dengan ST ditambah A min T. 50 sama dengan ST nya kan tadi 60, karena kita kan nyoba yang ke 60, ditambah 0 min T. T nya 10 kan, kamu lihat aja ini 60 kurang T, T nya 10. Kalau 10 tadi pakai grafik tadi, P4 valorasnya kan 4, terus 4 kali 9 jadi 36. Udah, terus belum berhenti ya, terus trajek berikutnya, trajek lintasan berikutnya ya, kita coba. Udah 70, 60, terus 50 ke 50. Ini kan tadi 50 kan,
di Desembernya 50, di Novembernya 50, ditambah aportnya kan 0 ya, 0 sama min T-nya 0. Nah kalau sudah 0 stop, jangan dilakukan iterasi lagi dari 50 ke 40 gitu, nggak usah gitu loh. Jadi di sini PV-nya 0, G-nya 0, ngerti nggak ya? Jadi sini kalau sudah mendapatkan T sama dengan 0, kamu nggak usah terusin ke trajek 50-40, nggak usah. Di sini kamu stop. Nah, di sini saya sengaja tulisin trajek optimalnya karena saya nanti mau ngerekap di tabel terakhir, di tabelnya gain. Jadi gainnya trajek 50-70 54, trajek 50-60 36, trajek 50-50 gainnya 0 gitu kan. Nah, sesudah ini kita udah stop, baru sekarang bergerak dari November ke Oktober gitu kan, DNO ya, kita lihat ya. Nah ini sekarang kita mau bergerak tadi kan sudah Desember November, sekarang kita mau ke Desember November Oktober. Desember November Oktober, kamu lihat dulu A nya itu berapa, aportnya QI nya itu 10 ya, dan NP nya 8. Jadi kamu tulis dulu aportnya 10, NP nya 8. Nah, di sini kita lihat, ini kan tadi yang dari hasil yang dari Desember November ya. Saya akan selalu bilang istilah buntut supaya lebih gampang. Kamu lihat nih, di sini ada nggak buntut? Di sini kan kamu lihat ada buntut 70, buntut 60, buntut 50 kan. Nah, setiap buntut-buntut ini itu harus diteruskan trajeknya untuk di bulan berikutnya. Jadi tadi kan di iterasi pertama yang Desember November kan kita dapat nih semuanya ini masih optimal nih gitu ya, 50 70 50 60 50 50 karena semua buntutnya ini sama beda. Jadi ini harus diteruskan ke iterasi yang berikutnya Desember November Oktober. Tadi kita sudah catat aportnya di November 10, NP-nya 8 kan. Nah, jadi trajek 11 ini kita teruskan jadi 2.1 ini. Trajek 50-70, jadi 50-70 ke 70 dulu gitu. Terus kamu hitung pakai ST plus 1 sama dengan ST ditambah A min T, dapat T-nya 10, PV-nya 4. Nah, jangan lupa ini G-nya terusan dari sini kan, 54 diterusin sini 54 ditambah 32. 32 ini dari mana? 4 dikalikan 8 gitu. 54 tambah 32 berarti berapa? 86. Nah, masih ada kan T-nya ini belum 0. Karena T-nya belum 0, kamu terusin lagi 50, 70 ke 60 ke bawahnya. Diskritisasi bawahnya kan 60. Kamu hitung lagi pakai rumus ST plus 1 sama dengan ST plus A min T. Dapat T-nya 0 kan? Kalau sudah 0, G-nya berarti 0 kan di sini. 54 tambah 0 udah tetap 54. Disinilah kamu stop. Nah, kemudian dari yang buntut 60 nih, 50 60 ini kan kamu terusin 50 60 terusin ke 70 dulu. 60 dari ini 60 kemana? Jangan lupa ini kan ST plus 1. ST plus 1 nya berarti yang ini ya, 60 ini 70. 60 sama dengan 70 tambah 10 min T. Kayak gitu ya. Nah, 10 tuh dari mana? Dari aportnya ya. Nih 10 gitu kan, kurangi T. Dapat T-nya 20. Tadi kalau dari grafik T-nya 20, PV-nya 6. Nah, di sini G-nya kan tadi 36 dari sini kan. 36 ditambah 48. 48 tuh dari mana? 8 dikali dengan 6, 48 sama dengan 84. Udah, masih ada T-nya belum 0. Terusin 50 60 60 sama dengan ini kan rumus tadi ya, 60 sama dengan 60 tambah 10 min T. ST plus 1 ST plus 1 ini ST, jangan lupa ya, ST plus 1 nya itu berarti yang ini kan kita dari belakang 60 sama dengan 60 tambah 10 min T, dapat T nya 10, PV nya 4, 36 tadi ditambah 32, 4 kali 8 tambah dengan 68, terus 50 60 50 karena T nya ini belum 0, gain key outnya ini belum 0, masih diterusin. Jadi ini sama dengan 60 sama dengan 50 tambah 10 gitu kan, min T nya 0. Nah, ini habis 36. Nah, terus buntut yang terus ini dari 2.3 ini dari 1.3 ya, buntut yang 50 ke 70 dulu ya. Jadi ke semua diskritisasi ya, jadi ke semua baru 70 sama kayak tadi ya, 50 sama dengan 70 tambah 10 min T nya 30, PV nya 7, G nya berapa? Awalnya 0, tapi kan ini ada 7 kali 8 berarti 56.
sama dengan 56. Jadi G-nya ini manjangin dari sini nih, 0 0 0 0 tambah 56. Nah, 56-nya yang baru yang dari sini 7 kali 8 itu 56. Nah, terus belum 0 nih, T-nya masih ada 30. Terusin lagi 50 50 60. 50 sama dengan 60 tambah 10 min T, dapat T-nya 20. PV-nya kalau T 26, G-nya panjangnya dari sini 00048, berarti 48. Terus ya 50 lagi, trajek 50 50, T-nya 10, 50 50 40, T-nya 0, baru selesai. Nah, setelah itu, setelah tahapan ini ada yang kita mau pilih istilah pemilihan trajek optimal. Nah, ini penting. Jadi setelah diuraikan yang tadi, kita kumpulin semua yang buntut-buntutnya sama. Tadi yang dari atas tadi, kalau ada yang buntut-buntut 70, kamu kumpulin. Semua yang buntut 70 kamu kumpulin. Yang buntutnya 60 kamu kumpulin. Yang buntutnya 50 kamu kumpulin. Baru yang buntutnya 40. Jadi semua yang buntut-buntutnya sama. Kenapa? Karena kita nggak mau mengiterasi ke bulan selanjutnya itu di semua, nggak semua ini loh kita iterasi. Yang kita iterasi itu nanti yang paling maksimal aja. Jadi setelah tadi yang di atas, kita kumpulin yang semua buntutnya sama, 70 kita kumpulin, 60 kita kumpulin, 50 kita kumpulin, 40 kebetulan sendiri. Terus kita pilih mana yang G-nya paling besar. Kamu tandain, ini saya tandainnya warna biru ya. Tandain warna biru, ini G-nya yang paling besar untuk setiap buntut 70 ya. Terus kalau untuk buntut yang 60, mana nih yang G-nya paling besar? 68 kan? Ini kan 54, 68, 48, berarti kan yang buntutnya paling besar 68. Terus saya kasih warna biru, ini yang buntutnya 60. Terus yang buntutnya 50 saya tandain mana yang paling besar. Yang paling besar antara 36 dan 32, berarti yang ini kan untuk setiap buntut. Terus 40 juga, jadi setiap buntut pilih satu yang G-nya paling besar. Terus di sini 54G buntut 40 ya 0 ya, tetap harus ya, karena kan dia buntutnya beda. Dah, jadi untuk trajek optimal DNO-nya ini udah saya rekap ya. 50 70 70 86, 50 60 60 68, 50 60 50 36, 50 54 50 50 40, G-nya 0. Udah saya rekap kan? Ini gunanya direkap ini nanti buat table di akhir ada rekapan gain ya. Dah, lanjut lagi. Saya contohin satu lagi. Tadi kan udah Desember, November, udah Desember, November, Oktober, udah. Sekarang gerak ke Desember, November, Oktober, September. Nah, di sini kamu lihat aportnya yang di Oktober ya. Nih, yang satu sebelum ini pasti nih. Aport di Oktober berapa? Tulis dulu 10 kan. Terus NP di Oktober berapa? Tuh 7 kayak gitu kan. Tulis dulu. Tadi kan saya udah dapat trajek optimal nih. Jadi yang dipanjangin ke bulan berikutnya itu nggak usah semua, tapi hasil dari pemilihan trajek optimal yang setiap buntut. Jadi yang buntut 70 siapa yang paling optimal? Yang buntut 60 siapa yang paling optimal? Yang buntut 50 siapa yang optimal? Hasil rekapan tadi ya di bulan DNO ya. Terus yang paling optimal di 40 gitu loh. Nah, sekarang kan DNOS ya. Nah, saya panjangin yang paling optimal saja untuk setiap buntut gitu. Jadi 50 70 70 kan tadi hasil dari DNO yang paling optimal untuk buntut 70. Saya panjangin 50 70 70 70. Sama dengan ini sama ini mah ya, ST plus 1 ST ditambah aport. Jangan lupa ini aportnya 10, NP-nya 7 kan. Dapat T, T-nya 10, PV-nya kalau 10 PV-nya kan 4 ya. Jadi 4 kali 7 28, jadi 86 tambah 28 114 gitu. Terus kan masih ada nih T-nya 10 belum 0. Jadi panjangin lagi 50 70 70 60. Dapat kan 70 sama dengan 60 plus 10 dari aport dikurangi T, T-nya 0 kan. Dapat G-nya 86 kali tambah 0 86. Simpen. Terus buntut yang berikutnya dari buntut 60, panjangin lagi si buntut 60 ini 50 60 60 70 dulu kan, 50 60 60 60 50 60 60 50. Nah, terus kamu sama tadi dapet T aportnya dari sini ya. Dapet T, terus nanti kalau T-nya 20 kan VV-nya 6. Nah, ini kan tadi 68 kan, 68 tambah 42, 42 itu 7 kali 6, yaitu 110 gitu loh. Terus ini kan ini yang berikutnya 50 60 60 60, berarti kan ST plus 1 sama dengan ST
plus apport kurangi T 60 sama dengan 60 plus 10 kurangi T, dapat T nya 10, PV nya 4. Tadi G nya kan 68 tadi yang sebelumnya. Nah 68 tambah 28 itu 4 kali 7 96 gitu loh, terus aja. Nah setelah 50 60 60 50 ini tuh T nya 0, berarti stop, berhenti. Baru yang berikutnya, trajek berikutnya. Jadi di sini yang kita panjangin itu harus yang dari buntut-buntutnya aja ya. Nah udah nih ya, dapat semua nih, kalian sudah dapat semua. Jangan lupa setelah proses ini ada proses pemilihan trajek optimal. Maksudnya itu pilih dari setiap buntut satu aja yang paling optimal untuk dipanjangin ke bulan berikutnya. Nah ini pemilihan trajek optimal itu saya kumpulin nih dari yang sebelumnya tadi, kan yang tadi mah belum ngurut per buntut. Sekarang saya kumpulin yang buntutnya sama, ini saya kumpulin semua yang buntutnya 70, saya kumpulin semua yang buntutnya 60, saya kumpulin semua yang buntutnya 50, saya kumpulin semua yang buntutnya 40. Nah setelah saya kumpulin, saya pilih satu dari setiap buntut ini yang punya gen paling besar. Ini saya tandain warna merah. Saya pilih satu, ini kan kelompok yang buntutnya 60, saya pilih satu yang punya gen yang paling besar, saya merahin gitu loh. Ini saya pilih satu dari yang buntutnya 50, saya merahin mana yang punya gen yang paling besar. Ini juga saya merahin dari bentuknya 40, mana yang punya gen yang paling besar. Ada buntut 30 ya, kalau buntut 30 meskipun 0 tetap aja karena buntutnya kan beda 30. Jadi udah saya rekap nih semua yang punya buntut tadi ya, yang buntutnya masing-masing 70, 60, 50, 40, 30, saya rekap gennya 114, 96, 68, 36, dan 0. Nah saya rekapkan, harus merekap ke suatu bentuk. Ini ada table ya, ini ada di Wordnya Pak Arun juga. Ini table ini adalah table gain, table isian gain. Nah jadi supaya kalian tahu gimana sih cara ngisi gainnya ini. Nah cara ngisi gainnya ini kan tadi kan Desember R inisial 50 ya, awal gainnya kan 0 tuh ya, 0. Terus tadi kita sudah jalan kan D ke N nya itu berapa, 54, 36, 0 tadi yang saya rekap tadi gainnya. Jadi hasil rekapannya itu tuh ditulis di table ini 54, 36, 0. Nah terus kita sudah juga bergerakan DNO kan. Nah di sini kan saya sudah tadi rekap juga ya, 86 kan. Kalau DNO di yang buntut 70 tuh ada 86, buntut 60 ada 68, buntut 50 ada 36, terus yang di buntut 40 nya 0 kan gitu. Jadi pas gitu loh. Nah terus tadi saya udah jalan DNOS. Nah saya sudah rekap juga kalau di buntut 70 gennya 114, di buntut 60 yang paling besar 96, ininya 68, 36, 0. Jadi sama kan. Jadi ini tuh adalah rekapan gen dari Desember sampai dari belakang sampai ke depan kayak gitu. Nah oke, ini sebetulnya kalau sudah selesai sampai akhir ya, dari Desember kembali lagi ke Desember. Nah kalau yang tadi kan saya jelaskan kan cuma sampai DNOS ya. Nah kalau ini tuh kalau sudah terakhir, kalau sudah selesai semua iterasinya, jadi DNOS dari September ke A, ke Agustus, ke Juli, ke Juni, ke Mei, April, terus aja sampai ke Desember lagi. Nah kalau dilihat, jadi ini awalnya ini Desember ya kan, kita backward, jadi jangan lupa ini Desember, November, Oktober gitu ya. Nah kalau dilihat yang kita pilih itu sebetulnya gain yang paling besar, memang kelihatannya 480, tapi kita harus memilih yang starting dan finishnya itu sama-sama volumenya. Karena kita tadi di awal di starting pointnya itu Desembernya 50, maka kita pilih juga yang harus selesainya itu di 50 juga. Jadi awal sama akhirnya itu sama, supaya ya karena kan nanti dia berulang gitu loh. Ini selesainya di awalnya di 50, selesainya di 50. Jadi siapa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang ini ya, yang trajek 50, 70, 70, 70, 70, 70, 50, 10, 0, 0, 0, 10, 30, 50, yaitu gainnya menghasilkan 461. Nah ini tuh sebenarnya apa sih? Ini tuh adalah lintasan pedomannya, stok, dimana ini adalah stok yang harus kita atur gitu loh di waduk kita ini. Nanti kita tinggal mengatur key outnya nih. Jadi kalau dilihat Desembernya itu harus di 50 kan tadi di sini ya 50. Nanti November kita harus atur waduk kita itu di 70. Terus nanti kita atur di 70. Ini ngikutin yang ini ya, sebetulnya ini
Nah, jadi kita punya satu lintasan juga 50, terus kemudian berapa? 70 lagi, 70 ke 50 gitu loh ya. Terus ke 10, terus ke 0, terus ke 10 gitu kan. Terus ke 30, terus ke 50 lagi. Terakhir di gain yang kita peroleh adalah 461. Jadi ini adalah yang kita hasilkan itu adalah sebuah lintasan pedoman juga, lintasan pedoman atau stok yang ada, yang harus ada di kita, yang kita atur di setiap bulannya di waduk kita gitu loh. Nanti kita akan mendapatkan gain yang paling optimal. Jadi kita endingnya dapat satu lintasan pedoman juga ya. Dengan lintasan pedoman ini kita akan mendapatkan energi listrik yang paling optimal gitu loh. Sekarang ini juga ya, jadi ini kalau kita rekap nih dari awal sini sampai akhir tadi ya, kita akan selalu pilih yang 461 ya, yang R inisial, volume inisial dan volume akhirnya itu sama. Jadi selalu kita pilih yang 461 gainnya, yang jalur yang jalur yang awal dan akhirnya sama gitu ya, seperti itu jalur. Nah, jadi tugas kalian itu nggak usah sampai semua, nggak usah sampai Januari ya. Tugas kalian itu DNOS kan tadi udah saya bantu kerjain. DNOS kalian lanjutin Agustus, kemudian Juli, Juni sampai Mei. Jadi tugas kalian itu Mei. Nanti saya sudah kasih file Word-nya. Kalian tinggal meneruskan saja. Jadi di file Word itu tuh sudah ada DNOS. Nanti kalian tinggal meneruskan file Word tersebut. Tapi kalau kalian pengen ngerjain di Excel juga silahkan. Intinya saya sudah kasih dalam bentuk file Word yang sudah ada sampai S-nya. Nanti kalian tinggal melanjutkan itu ya. Nah, kalau yang ini sebetulnya contoh saja bagaimana aplikasi program dinamik Bellman di waduk yang sesungguhnya. Contohnya juga waduk Saguling ya. Kalau diskretisasi makin kecil, ternyata hasil gainnya juga keuntungannya makin bagus ya. Jadi kemudian kalau diskretisasi stoknya juga dikecilin. Kalau tadi kan per 10 ya di tugas kalian. Kalau ini karena dia kan dari 0 sampai 600 juta, kita bagi per 10 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta. Ternyata semakin kecil diskretisasi juga gainnya semakin kecil diskretisasi stok atau volume, gainnya juga semakin besar gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pengen sampai, tadi kan hanya sampai 10, kalau kita pengen sampai kecil sekali. Kenapa? Karena semakin kecil diskretisasi, berarti kan angka-angka yang kita peroleh semakin pas ya. Nggak hanya kan kalau cuma 10, 590, 580 gitu loh. Tapi kalau semakin kecil diskretisasi, berarti angka yang kita dapatkan semakin presisi, semakin mendekati kondisi sebenarnya. Jadi makin bagus. Nah, jadi kalau 0,01, 0,001 juta meter kubik ini lintasan pedomannya kalau basah normal kering hasilnya. Cuman kendalanya ya curse of dimensional itu tadi, banyak jalan yang harus kita trajek yang harus kita coba. Nah, ternyata yang paling optimal itu nggak harus sampai kecil sekali, tapi didiskretisasi 0,1 juta meter kubik. Kalau nanti kita sudah masukkan, kita olah ke prosedur optimasi yang ada perakiraan debitnya, kemudian kita sama lintasan pedomannya gitu ya ke prosedur optimasi ya, kita ternyata dapatkan korelasi antara lintasan pedoman dan lintasan aktual di diskretisasi 0,1 itu sudah 0,829, jadi sudah cukup baik. Jadi tidak perlu sampai diskretisasi yang lebih kecil lagi. Jadi di 0,1 juta meter kubik ternyata sudah menghasilkan diskretisasi yang cukup baik gitu. Nah, ini setelah kita olah, jadi kan kita sudah dapat tadi lintasan pedoman tapi bukan yang Markov atau continue, lintasan pedoman yang pakai Bellman udah dapat pakai diskretisasi 0,1 yang tadi ya, diskretisasi 0,1. terus sama kita lakukan prediksi debit juga, kering normal basah. Setelah gitu kita lakukan prediksi tahun juga. Jadi sudah tahap-tahapannya sudah, barulah kita masuk ke proses optimasi yang ada di video kedua itu ya. Nah, setelah kita proses optimasi, ternyata kita mendapatkan hasil seperti ini tadi ya, lintasan aktual dan lintasan pedomannya juga cukup baik, korelasinya 0,829. Nah, itu contoh saja bagaimana penerapannya
di waduk yang sebenarnya. Jadi diskretisasinya itu sampai 0,1 juta meter kubik, diskretisasi waktunya tuh bulan, terus kita proses lagi ke proses optimasi, ternyata lintasan aktual dan lintasan pedomannya juga mendekati 0,8. Jadi itu contoh saja ya di waduk yang sebenarnya. Tapi jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang volumenya itu dari 0 sampai 70 gitu kan. Terus kalian melanjutkan yang word nanti yang sudah dikasih, tidak usah sampai semua ya, tapi sampai bulan yang ditetapkan saja gitu, sampai bulan berapa tadi ya, seperti itu ya. Oke. Nah ini ya, jadi ini slide terakhir. Intinya saya mau ingatkan lagi, jadi ada tugas mandiri sampai bulan apa nih, Agustus Juli, dilanjutkan sampai Agustus Juli Juni Mei ya. Nanti ada file Word yang disampaikan, kalian tinggal melanjutkan. Di file Word itu sudah ada sampai bulan Septembernya, jadi kalian lanjutkan. Nah nanti sampai bulan Mei, sampai dapat jalur-jalurnya itu apa-apa saja gitu ya, sampai bulan Mei. Terus kalian pilih juga yang paling optimalnya sampai bulan Mei saja, tidak apa-apa gitu ya. Nanti kalian kerjakan masing-masing. Sekian dulu sampai di sini penjelasan terkait Bellman. Sampai di sini juga nanti bahan UASnya ya.